Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadabburi surat Ali Imran ayat 21 sampai 23, yaitu agar amal tidak sia-sia. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali Nurdin, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di bagian akhir kajian ini sekitar 10-15 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita bersama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita Alhamdulillah sudah sampai di ayat yang ke-21 dari surah Ali Imran. Surah yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Iya, ayat ini masih kelanjutan dari ayat di sebelumnya, di ayat yang ke-20, di mana menjelaskan tentang beberapa sifat negatif orang-orang Yahudi Bani Israel, ya, di mana mereka itu nenek moyang mereka, para pendahulu mereka. Ini konteksnya Yahudi Bani Israel yang memang tinggal di Madinah, dan mereka boleh jadi tidak melakukan itu, artinya tidak membunuh para nabi, gitu ya. Tapi secara umum mereka tidak menyangkal dan tidak menunjukkan sikap penolakan atas perbuatan itu. Maka oleh ayat ini mereka pun juga dikategorikan sebagai menyetujui itu. Maka salah satu sifat negatif mereka itu diabadikan oleh Al-Quran. Kenapa Allah mengecam secara umum kepada mereka? Al-Quran mengatakan, kita lihat misalnya di surah nomor 5, surah Al-Ma'idah ayat 79, itu kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Bapak mohon maaf suara keputus 79 ya Pak ya. Ya, surah 5 ayat 79. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Iya, mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka buat. Ya, baik yang hidup sezaman maupun generasi selanjutnya dari golongan mereka ini tidak saling mencegah atas perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Di antara mungkar yang mereka lakukan itu apa? Membunuh para nabi. Ya, yang pertama kalau disebut di ayat ini mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada mereka, yaitu yang ada di dalam kitab Taurat, mereka ingkari sepenuhnya. Dan inilah yang kemudian mengundang kecaman melalui para nabi yang diutus kepada mereka, tapi nabinya itu pun sendiri kemudian mereka bunuh. Nah, ini kan luar biasa ya, kejahatan mereka itu, Masya Allah. Dari dulu itu luar biasa, buruk sekali begitu ya. Mari kita lihat misalnya apa yang mereka lakukan ini juga diabadikan oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-79. Allah menyatakan mereka itu
mengingkari ayat Allah dengan melakukan perbuatan yang disebut di ayat ini, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Iya, ini ya. Jadi mereka kemudian seringkali menambahkan, mengurangi, menghapus, dan kemudian menyisipkan di dalam ayat-ayat suci itu karangan mereka sendiri, tulisan tangan mereka sendiri, tapi kemudian mereka sebut ini dari Allah. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk mendapatkan balasan atau sesuatu dari dunia yang murah, yang receh ini. Prakteknya di dalam kehidupan mereka itu generasi bergenerasi seringkali mereka nempel kepada penguasa, dan kalau penguasanya itu memiliki semacam program yang kemudian bertentangan dengan ayat-ayat Taurat, maka ayatnya dihapus, diganti ayat yang cocok dengan kemauan penguasa saat itu. Nah, kira-kira begitu ya. Ini yang mereka lakukan. Sehingga kemudian dikecam oleh ayat ini sebagai orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dengan menulis karangan mereka sendiri yang tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang murah dari apa namanya, dari dunia ini. Maka kemudian dikecam habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di mana mereka itu kemudian tega untuk apa itu mengingkari ayat Allah itu dengan melakukan apa? Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 89 ya. Allah berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Hmm. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Iya, lanjut 90-nya. Sama mashtaro bihi anfusahum. Baik, Pak. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Iya. eh jadi berdasarkan ayat ini, bentuk pengingkaran terhadap ayat Allah itu, kalau yang pertama tadi kan mengubah ayat, ya, dengan menyisipkan di dalam Taurat karangan mereka sendiri. Nah, yang kedua pengingkarannya itu di dalam konteks ini apa? Mereka itu menolak Al-Quran. Padahal Al-Quran itu dan Nabi Muhammad adalah sesuatu yang selama ini mereka tunggu-tunggu kehadirannya. Karena informasinya sudah mereka peroleh, mereka dapati di dalam Taurat gitu. Mereka sudah nunggu sekali. Yang tujuannya apa? Karena kalau mereka apa namanya sudah tahu bahwa oh ini akan menyempurnakan Taurat, maka mereka ketika akan memiliki itu dan berjuang karena itu mereka akan berhasil selalu menang. Tapi ketika ternyata Al-Quran dibawa seorang nabi yang bukan dari golongan mereka, bukan dari kelompok mereka, bahkan kemudian Al-Quran sendiri juga sebetulnya membenarkan isi Taurat, tapi tidak cocok dengan Taurat yang sudah mereka ubah, maka mereka akhirnya menolaknya. Maka dikatakan di ayat ini, sungguh buruk perbuatan mereka itu. Ya, perbuatan yang seperti itu. Mereka menolak ayat Allah dengan motif yang dengki,
Karena Nabi yang membawa ajaran itu bukan dari golongan mereka, maka akhirnya mereka skip, mereka left group. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bentuk keingkaran terhadap ayat Allah juga yang kemudian pada sampai puncaknya apa? Menghapus informasi tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 146. Allah berfirman, Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Nah, sebagian mereka menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW itu padahal mereka semuanya mengetahui. Itulah mengapa Al-Quran menggambarkan sikap mereka yang menolak apa itu, yang menolak Al-Quran itu hakikatnya mereka juga dulunya menolak Taurat atau isi Taurat yang sebetulnya mereka sudah ketahui dengan baik itu karena banyak yang tidak menyocoki keinginan mereka, maka mereka tinggalkan. Atau juga mereka tidak mau untuk memahami. Padahal Taurat diturunkan Allah untuk memandu, membimbing kehidupan mereka supaya bahagia dunia dan akhirat. Tapi mereka tidak mau melakukan itu. Maka Al-Quran membuat perumpamaan sifat mereka itu. Mari kita lihat surah 62, surah Al-Jumu'ah, ayat yang kelima. Masalul ladzina hummilut Taurah summa lam yahmiluha kamatsil himari yahmilu asfara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Iya, sangat buruk perbuatan mereka ini, ya, dengan hal seperti itu, menjual ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, poin pertama ini atas kejahatan mereka, ibroh atau faedah atau pelajaran apa yang dapat kita petik agar kita tidak termasuk yang seperti itu. Tentu bagi kita sebagai seorang mukmin, di antara pelajaran pentingnya adalah kita harus berusaha sungguh-sungguh berkomitmen untuk mempelajari Al-Quran, memahaminya dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah sebagai petunjuk kehidupan kita. Paling tidak kita berusaha untuk proporsional dengan Al-Quran kitab suci kita ini. Maka disinilah kita bisa selalu memberikan dorongan, dukungan, support ya terhadap majelis kita bersama ini, majelis Al-Qalam, karena ini adalah menjadi jalan kita untuk terus dapat berkhidmat kepada Al-Quran. Ya, karena dengan demikian maka insya Allah bukan hanya kebaikan dan keberkahan yang melimpah, tapi juga kita akan diberikan rahmat dan kehidupan yang penuh keberuntungan. Karena tidak ada yang lebih baik melebihi Al-Quran. Mari kita lihat surah 10 ayat 58. Allah berfirman, surah 10 ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, katakanlah wahai Nabi, dengan rahmat dan karunia Allah, apa yang dimaksud rahmat karunia? Yaitu diutusnya Nabi yang membawa Al-Quran. Itu lebih bagus dari apapun yang dikumpul-kumpulkan manusia. Nah, ini satu ya, keistimewaan seperti itu. Sebetulnya, Taurat pun juga di zamannya begitu juga. Taurat itu sendiri karena isinya juga firman Allah sebetulnya juga sama.
Tapi bedanya dengan Al-Quran apa? Taurat itu punya fungsi yang seperti Al-Quran khusus di zamannya. Ini kalau Al-Quran tidak hanya di zamannya, tapi sampai hari kiamat. Tapi dari aspek petunjuknya, dari sisi bahwa itu sesuatu yang berharga, bernilai, bahkan lebih dari apa yang biasa dikumpulkan manusia sama. Nah, itulah pelajaran bagi kita apa? Al-Quran. Ini kitab yang oleh Al-Quran dikatakan penuh keberkahan. Mari kita lihat surah nomor 6 Al-An'am ayat 155. Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Iya, ini kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Maka siapapun Bapak Ibu yang kemudian selalu berikhtiar mau berkhidmah kepada Al-Quran akan dipenuhi dengan keberkahan. Jangankan berkhidmah sampai berkorban pikiran, tenaga, bahkan harta ya. Bahkan seandainya kita memperhatikan, mempelajari, mendengarkan sungguh-sungguh Al-Quran, itu pun sudah mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kajian kita setiap Rabu sore ini. Ya, kita selalu bersama-sama mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ini mengundang datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah nomor 7, surah Al-A'raf pada ayat yang ke-204. Surah 7 ayat 204 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Iya, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan perhatikanlah agar kamu mendapatkan rahmat. Baik, mari kita lanjutkan. Masih di ayat yang ke-21. Keburukan yang kedua yang mereka lakukan itu setelah mengingkari ayat Allah apa? Membunuh para nabi. Nah, membunuh para nabi. Ini sekaligus apa ya? Membongkar kejahatan mereka yang seringkali mereka itu tidak mengakui. Namanya juga munafik ya. Munafik itu yang dikatakan dengan yang dilakukan beda. Yang diyakini dengan diucapkan beda. Itu munafik. Nah, di antara tokoh-tokoh munafik di zaman Nabi itu kelompok ini. Ya, kita ambil contoh misalnya. Mereka ketika diperintahkan untuk percaya, beriman, mengikuti Al-Quran, mereka menjawab, enggak, kami hanya mau mengikuti Taurat. Maka Allah kemudian memberitahu kita bahwa benarkah dalam sejarahnya moyang mereka itu orang yang setia kepada Taurat? Faktanya tidak. Orang yang taat kepada para nabi yang mereka utus? Faktanya tidak. Buktinya apa? Buktinya faktanya mereka mengingkari ayat Allah dan kemudian membunuh para nabi itu. Kita lihat surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat yang ke-91. Di ayat ini Allah mengabarkan wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Nah, jadi kalau kamu ngaku beriman kepada kitab suci, Taurat, kepada ajaran di bawah nabi-nabi itu, lu kok kamu bunuh gimana sih, bro, bro? Berbohong itu ya agak sedikit bagus gitu lah. Berbohong kok kelihatan ngarang banget gitu loh, kira-kira begitu. Katanya beriman, tapi kok mau dibunuhin Nabi ya? Ini kan berarti ya luar biasa bohongnya itu ya. Wah, bukan sekedar omon-omon ini, tapi sudah bohong tingkat dewa gitu ya. Tapi ya ketahuan juga gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu ya.
Wong katanya beriman kok malah membunuhi para nabi itu. Baik. Nah, bagaimana seharusnya? Nah, ibrah pelajaran bagi kita sebagai mukmin, maka dalam agama kita kita dianjurkan, bahkan ada yang mengatakan wajib ya, menghormati nabi kita. Ya, paling tidak dalam bentuk apa? Sehari 5 kali kita selalu mengucapkan sholawat untuk nabi kita. Dalam sholat itu kan tahiyat kita kan 5 kali kita tahiyatnya bisa 2 kali. Nah, kalau 4 rakaat kan, atau yang 3 rakaat juga itu menunjukkan apa? Menunjukkan hubungan kita dengan para nabi atau rasul utusan Allah itu hubungan dengan cinta. Karena kita tidak mungkin bisa mencintai Allah, mengikuti ajaran Allah kalau kita tidak mengikuti nabi. Mari kita lihat surah nomor 3, surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, katakanlah jika kamu betul mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi tidak ada pintu lain kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita ingin menyembah Allah kecuali melalui pintu yang telah Allah pilih dan tetapkan, yaitu mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu bentuk terima kasih kita, syukur kita apa? Oleh Allah diperintahkan untuk mengucapkan sholawat untuk Nabi. Mari kita lihat surah nomor 33 ayat 56. Allah berfirman, surah 33 ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Iya, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan sampaikanlah salam penuh penghormatan kepadanya. Maka salah satu bentuk ibadah yang paling spesial, Bapak Ibu, itu apa? Membaca sholawat. Menyanyikan sholawat untuk Nabi kita. Kenapa? Karena bahkan Allah pun melakukan, malaikat pun melakukan. Allah bersolawat itu berarti Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi kita. Kalau malaikat bersolawat, berarti malaikat memohon kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmat untuk Nabi kita. Demikian kita juga kita. Meskipun Meskipun Nabi tentu tidak membutuhkan sholawat kita. Karena Nabi sudah sempurna. Ya, Nabi tidak membutuhkan apapun kebaikan dari kita. Nah, kenapa kita juga diperintahkan bersolawat? Karena atas kebaikan yang melimpah dari Allah kepada Nabi, limpahannya itu akan diterima oleh orang yang membaca sholawat itu. Nah, kira-kira begitu. Karena Nabi sendiri sudah cukup. Karena beliau sempurna, makhluk sebaik-baik makhluk, afdhal khalq, ya, Sayyidul Mursalin, pimpinan semua para nabi. Tapi kitalah yang amat sangat membutuhkan kebaikan dari Allah melalui nabi kita itu. Itulah mengapa satu-satunya yang Allah izinkan untuk dapat memberi syafaat kepada umat manusia adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa dalam Islam, dalam agama kita, dalam Al-Quran, etikanya, apalagi kok menyakiti, bahkan membunuh ya, memanggil saja itu, kata Al-Quran, jangan kamu panggil Nabi seperti kamu manggil temanmu. Itu. Mari kita lihat surah nomor 24, surah An-Nur ayat yang ke-63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Hmm. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya,
Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Iya, ini ya perintah Allah ataupun penegasan dari Allah agar kita tidak memanggil Nabi seperti halnya kalau kita memanggil orang biasa kawan kita. Itulah mengapa di kalangan umat Islam itu penghormatan kepada baginda Nabi itu termasuk dalam panggilan itu luar biasa. Kita sering menyampaikan panggilan dengan misalnya Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana dan seterusnya. Itu untuk penghormatan, ya. Bukan pengkultusan karena dalam Islam tidak mengenal kultus. Yang ada adalah penghormatan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kemudian yang ketiga, keburukan mereka ternyata kalau tadi membunuh para nabi ya. Terus di sini katakan apa? Juga membunuh orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kebenaran. Itu pun juga mereka bunuh itu. Nah, ini kan sudah kelewatan ya. Kenapa? Jangankan membunuh orang yang menyuruh kebaikan, membunuh orang biasa saja tanpa alasan yang dibenarkan, itu dosanya sudah besar sekali. Mari kita lihat yang berlaku juga pada mereka. Surah nomor 5 Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Mm-mm. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Iya, bayangkan Bapak Ibu ya, kejahatan mereka itu digambarkan di ayat ini membunuh satu jiwa saja, apalagi yang dibunuh para nabi dan orang penyuruh kebenaran ya. Orang biasa aja tanpa alasan itu seakan membunuh seluruh manusia. Nah, nah, sebaliknya kalau kita kemudian eh, konversikan atau bandingkan ya, kalau memberi kehidupan, membantu menolong kehidupan, orang biasa saja nih, orang biasa saja ini, itu seakan memberi kehidupan seluruh manusia. Apalagi kalau kita bantu yang kita hidupkan bukan sekedar jasmani biologisnya dengan memberi makan atau minum, tapi rohaninya dengan kita bantu untuk memberi atau mendapatkan ilmu pengetahuan dengan kita pupuk dan tumbuh kembangkan keimanannya seperti yang kita lakukan bersama usaha kita di pesantren ini. Ini kan kita tidak hanya membantu dalam aspek fisiknya, jasmaninya, tapi yang terpenting tumbuh kembang rohaninya untuk si masa mendatang ketika dewasa, anak-anak kita ini yang sudah kita berikan pendidikan, mereka menjadi penganjur-penganjur kebaikan, yang berarti apa? Meneruskan tugas kenabian. Ini kan luar biasa. Ya, jadi amal yang luar biasa. Maka bersyukurlah bagi kita yang diberi kemampuan sekaligus tergerak hati untuk dapat melakukan hal itu. Alhamdulillah. Oke, baik. Mari kita lanjutkan yang pasti kemudian Allah ancam dengan ancaman yang sangat keras. Apa itu ancamannya? Kita teruskan di surah Ali Imran ayat 22-nya. Di ayat 22-nya Allah memberikan ancaman terhadap kelompok mereka ini. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Bahwa ayat sebelumnya dikatakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira ya, kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Di Al-Quran itu unik ya. Wong kabar gembira kok dengan azab yang pedih. Nah, kabar gembira harusnya kan surga gitu kan. Tapi itu banyak itu redaksi begitu di Al-Quran, tidak hanya sekali ini gitu ya. Ini menunjukkan apa? Jadi kalau redaksinya untuk menyampaikan kabar gembira, tetapi kok dimaksudkan itu azab, maka itu sebetulnya kabar yang sangat dahsyat keburukannya, gitu ya.
Sehingga udah ada semacam gaya bahasa taskhir untuk merendahkan, menghinakan mereka yang perbuatannya sudah melampaui batas itu, yaitu mengingkari ayat, membunuh nabi, dan juga membunuh para pejuang kebenaran ini. Nah, di samping ancamannya ada pedih, apa lagi? Nah, ayat dua-duanya. Apa itu? Ulaikal ladzina habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Iya. Ada sekian banyak ayat di Al-Quran, Bapak Ibu, yang digambarkan amal perbuatan mereka. Kalau toh ada yang disebut kebaikan atau yang disebut amal soleh, tetapi karena akidah mereka telah rusak, tidak ada keimanan dan ada malah pendustaan terhadap ayat Allah, maka dikatakan seandainya ada kebaikannya pun itu akan sia-sia dan tidak akan ditimbang sebagai amal kebaikan. Mari kita lihat contoh ayat yang lain. Di surah nomor 18 Al-Kahfi ayat 105 digambarkan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Iya, sia-sia amal mereka. Perhatikan, sia-sia amal mereka dan tidak akan ditimbang. Siapa ini yang mendustakan ayat? Tapi ayat yang seperti ini kita yakini ya, kita yakini kebenarannya. Tapi jangan menggunakan ayat ini untuk menghakimi orang di dunia ini. Kalau ada teman, saudara, atau siapapun yang punya amal kebaikan, namun mereka itu tidak beriman atau katakanlah non-Muslim, ya berarti tidak beriman seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, aslinya menurut ayat ini sia-sia amal mereka. Tapi bukan pada tempatnya kita menilai amal orang. Kita serahkan urusannya kepada Allah. Tapi kita yakin. Maka nanti kita lihat apa ibroh dari ayat ini. Pentingnya iman. Katanya begitu. Jadi niat baik saja tidak cukup. Amal solih saja tidak cukup. Agar kita bisa mengabadikan kebaikan yang di dunia, maka harus dilandasi dengan iman. Karena kalau tidak ada iman, itu dikatakan oleh Al-Quran apa? Di samping dengan kata sia-sia, Al-Quran menggunakan perumpamaan yang unik gitu ya. Kita lihat surah nomor 25 ayat 23. Surah Al-Furqan. Allah berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, artinya tidak bermanfaat. Amal kebaikan mereka itu di akhirat bagikan debu yang berterbangan. Sama sekali tidak akan membawa efek dan dampak kebaikan untuk mereka. Kenapa? Karena tidak dilandasi pada iman. Ayat atau dalam bahasa ayat yang sedang kita tafsirkan, sia-sia amal mereka. Di ayat yang lain, itu perumpamaannya dengan ungkapan yang juga sama-sama mengenanya begitu ya. Mari kita lihat surah 24 ayat yang ke-39. Allah berfirman di sini, "Wallazina kafaru a'malahum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'a." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, jadi orang yang ketika di dunia mungkin punya sedikit kebaikan, tapi kemudian tidak dilandasi keimanan, setelah meninggal berharap bahwa dia akan menemukan kebaikan nanti di akhirat. Tapi ternyata kemudian zong,
Itu zong alias kosong, tidak ada sama sekali. Ini yang kemudian diumpamakan seperti orang melihat fata morgana, sepertinya ada air tapi ternyata tidak ada. Nah, begitulah perumpamaan yang menggambarkan pentingnya kita dalam berbuat kebaikan itu dilandasi oleh keimanan, keyakinan untuk dapat meraih ridha Allah. Maka kebaikan kita tidak hanya akan diberi balasan di dunia, tapi juga mengabadi kelak sampai nanti di akhirat. Itulah mengapa Al-Quran memandang penting iman itu, bahkan nilai harganya jauh lebih berharga bahkan dari apapun. Mari kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 91. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Mm-mm. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Iya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Jadi yang tidak beriman itu kalau toh mereka ingin digabungkan bersama orang-orang beriman kelak di akhirat, untuk hal tersebut dia akan menebus. Allah bilang, meskipun engkau ingin menebus dengan emas sepenuh bumi, tidak diterima. Ya, tidak akan diterima. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita meyakini bahwa iman itu sangat mahal. Ya, bahkan seandainya ditembus dengan emas sepenuh bumi tidak akan cukup. Maka bersyukurlah kita yang diberi nikmat iman, ya karena ini berarti kita diberikan oleh Allah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Meskipun mungkin di antara kita tidak diberi dunia yang banyak, tidak diberi materi rezeki yang melimpah, asal punya iman berarti kita punya sesuatu yang paling berharga. Sebaliknya, orang yang diberikan banyak apa itu rizki, banyak harta, namun tidak disertai dengan iman, berarti sebetulnya di mata Allah tidak akan ada harganya sama sekali. Iman itu ibarat angka 1, yang lain itu 0. Ya. Kalau angka 1 ada nolnya, maka berarti 10. Tambah nolnya 100. Deret 0 ini akan bernilai kalau ada angka satunya. Artinya, prestasi capaian apapun di dunia ini, kalau kemudian disertai keimanan, semuanya bernilai. Sebaliknya, kalau tidak ada imannya, meskipun deret nolnya itu panjang gitu ya, sepanjang jalan tol Trans Jawa misalnya itu, nggak ada imannya, nggak ada nilainya di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Kita lanjut sekarang ayat yang ke-23. Ayat terakhir. Ayat 23 kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Hmm. Jadi atas sikap mereka berikutnya, ini pilih-pilih ayat. Kalau yang tadi kan mengingkari ayat ya, membunuh Nabi ya, mengacu kebenaran. Ini ayat ini menggambarkan sikap negatif mereka itu juga kemudian suka pilih-pilih ayat. Kalau ayat itu sesuai dengan kemauan mereka, maka terima. Tapi kalau ayat itu tidak sesuai dengan kemauan mereka, maka dia buang. Maka dalam bahasa ayat yang lain istilahnya apa? Nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Mereka beriman kepada sebagian ayat, tapi ingkar menolak sebagian ayat yang lain. Nah, tentu itu kebiasaan yang buruk. Mari kita lihat ya di ayat yang lain redaksi ini, surah nomor 2, ayat yang ke-85. Allah berfirman,
Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Nah, begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu atau sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini luar biasa ancaman kepada kelompok ini ya Pak Ibu ya. Jadi, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Ya, salah satu tadi itu karena motif untuk apa? Untuk kepentingan duniawi sehingga mengabaikan seruan atau isi dari firman Allah. Nah, ibrah terpenting bagi kita apa? Bagi kita tentu saja semampu kita kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah itu dalam batas-batas kemampuan kita. Kalau ada ayat yang belum bisa kita amalkan, bukan berarti kita buang atau kita sebut salah ayat itu. Tidak boleh. Maka Allah pesan dia tidak membebani kita apa? Bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Kita lihat ya, surah 64, surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Hmm. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, ada perbedaan yang signifikan, Bapak Ibu. Ini contoh ya, antara orang Muslim yang belum melaksanakan sepenuhnya perintah agama. Kita sering mendengar istilah kafah kan ya, kafah itu menyeluruh lah gitu ya. Dengan orang apa yang dilakukan oleh ahli kitab ini, bedanya apa? Bedanya kalau ahli kitab ini memang dia tidak melaksanakan Taurat itu dengan keyakinan Taurat itu salah, maka mereka ubah. Ya, Taurat itu isinya tidak benar, maka mereka nggak terima. Yang kemudian malah mengganti ayat itu dengan karangan mereka sendiri. Gitu. Kalau umumnya kita orang Muslim itu meskipun mungkin belum melaksanakan semua perintah dalam agama, kan tidak meyakini bahwa perintah ini salah kan? Hanya memang belum saja gitu. Misalnya ada kawan kita yang Muslim tapi masih ya misalnya sholatnya mungkin masih lobang. Kalau bolong-bolong kan dikit ya, lubang itu gede itu. Yang sholatnya baru mungkin ada yang sholatnya 2 kali dalam setahun, pas sholat etok ada yang sholatnya itu ya sekenanya gitu. Ya. Nah kita meyakini bahwa mereka bukan menentang perintah sholat, tapi judulnya umumnya mereka apa? Menyebut dirinya ya malas saja begitu, belum terpanggil begitu. Nah ini berbeda sekali. Kalau kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel ini, maka konsekuensinya mereka disebut sebagai kafir. Karena apa? Menolak, menentang ayat Allah. Tapi kalau orang-orang Muslim kita yang tidak melaksanakan perintah syariat itu tidak disebutnya sebagai kafir. Sebutnya apa? Fasik. Artinya orang yang berdosa besar keluar dari kebenaran. Nah, itu ada perbedaan konsekuensi seperti itu. Maka yang terpenting Allah berpesan, bertakwalah sesuai kesanggupanmu. Kalau belum bisa melaksanakan satu perintah, jangan bersuudzon kepada Allah. Wah, ini berat ini. Enggak.
Allah memberi petunjuk melalui Al-Quran yang dibawa Nabi, itu semuanya untuk kebahagiaan manusia. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 38. Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan ada rasa takut dan mereka juga tidak bersedih hati. Sehingga Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat kita susah, bukan membuat kita ribet dalam hidup ini, justru membahagiakan, menenangkan. Jadi kalau ada yang susah dengan turunnya Al-Quran, itu berarti ada yang salah dengan orang itu. Karena Allah menegaskan, kita lihat ya, surah nomor 20, surah Toha, ayat yang kedua. Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Iya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, tidak. Tapi Al-Quran diturunkan sepenuhnya untuk membahagiakan manusia, untuk kebahagiaan manusia. Dan juga bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak ada kepentingan sedikit pun dari manusia, tapi manusialah yang berkepentingan dengan Allah, dengan apa? Menyembahnya, berbakti kepadanya, beribadah kepadanya dengan seikhlas-ikhlasnya, karena dengan itu akan menjadikan hidupnya diberikan anugerah bahagia dunia dan akhirat. Inilah Bapak Ibu sekalian sekelumit dari penjelasan 3 ayat yang sudah kita sampai ya, yaitu ayat surah Ali Imran dari ayat yang ke-21 sampai 23. Alhamdulillah setelah tadi sekian tahun lamanya kita sudah masuk di surah Ali Imran ini. Semoga terus bisa istiqomah sampai pada saatnya menjadikan bekal kita ini memberatkan timbang kelak kita nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Oke, kami kembalikan ke Mbak Rima untuk kita bisa berdialog bersama. Terima kasih. Kami serahkan. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dituliskan melalui chat. Insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, kalau misalnya ini Pak, kita ada pilihan, bukan pilihan sih ya. Sebenarnya yang mana sih yang lebih utama antara ibadah secara ritual sama ibadah secara sosial, Pak? Kan kayak apa namanya, sholat-sholat, zikir-zikir, bacaan-bacaan, dan ibadah secara sosial, sedekah atau membantu orang gitu, Pak. Terima Oh, kasih. baik, baik. Terima kasih. Secara umum, tentu masing-masing punya proporsinya ya, Mbak ya. Proporsinya itu. Maka yang ritual pun ada yang sifatnya wajib. Demikian juga yang sosial. Intinya kalau yang wajib-wajib ini kemudian sudah dikerjakan dengan baik, sebenarnya sudah cukup itu. Contoh yang wajib itu yang kalau sholat di sholat 5 waktu. Udah. Kalau yang wajib sosial berupa zakat, udah. Puasa, oke. Ini prinsipnya proporsional seperti itu, oke. Sudah, tidak ada masalah. Nah, yang menjadi perbandingan itu biasanya begini. Kalau ini ritual yang sifatnya sunnah, nah, dengan ritual yang sosial yang sifatnya sunnah, mana yang lebih utama? Yang lebih utama tentu yang sosial sifatnya sunnah. Nah, kira-kira gitu. Contohnya begini, misalnya di saat kita punya waktu, untuk apa nih waktu ini? Apakah kita gunakan untuk perbanyak sholat sunnah, berzikir, atau kita gunakan untuk membantu orang? Nah, maka itu pahalanya nggak level itu. Kalau dibandingkan, bukan apple to apple. Jauh lebih besar waktu itu kalau kita gunakan untuk membantu orang yang sifatnya sosial. Contoh lagi misalnya, kita punya rezeki ini. Rezeki ini kemudian kita gunakan misalnya untuk
terbatas ini rezekinya saja terbatas saja. Untuk misalnya kurban itu kan ritual, ada dari sisi ritualnya. Atau untuk kemudian ini ada orang lahiran butuh biaya, mana yang kita bedakan? Nah, kalau bicara kalkulasi keutamaannya, maka jauh lebih utama membantu orang yang sangat membutuhkan dalam konteks yang Kak tadi, lahiran tadi, dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ritual dengan sosial yang sama-sama sifatnya sunnah, maka kemudian itu jauh lebih utama ibadah yang bersifat sosial. Nah, kalau yang sifatnya wajib, jangan wajib, tapi ada wajib yang mendesak, ada wajib yang bisa ditunda, yang ritual misalnya. Ritualnya wajib, tapi bisa ditunda. Ini sosial, wajib, nggak bisa ditunda, mendesak. Contoh, misalnya kami, laki-laki ya, hari Jumat. Ini kan wajib bagi laki-laki untuk sholat Jumat. Di saat yang sama ada orang misalnya mengalami katakanlah kecelakaan, jatuh dari motor atau sepeda. Pertanyaannya, orang itu tidak ada yang nolong kecuali kita yang tahu dan melihatnya. Maka kita nolong orang otomatis kehilangan sholat Jumat, kan gitu yang wajib sifatnya. Atau kita biarkan orang itu karena menganggap sholat Jumat itu wajib. Nah, jawaban agamanya apa? Tolong orang itu yang lebih utama. Wajib sholat Jumatnya bisa diganti dengan sholat zuhur seandainya sudah selesai. Nah, itu contohnya ya. Maka dari aspek itulah seyogianya seorang muslim itu mengetahui prioritas dalam beramal di dalam agama. Begitu. Oke, Mbak. Cara mengetahui prioritas-prioritas itu gimana ya Pak ya? Ya kembali ke petunjuk agama di Al-Quran dan As-Sunnah, Mbak. Di samping juga yang ketiga apa? Al-Quran, As-Sunnah, yang ketiga apa? Akal pikiran kita. Akal pikiran kita. Itu yang kemudian kita dengan akal pikiran itu bisa menimbang maslahat madorot istilahnya. Maslahat dan madorotnya yang mana. Nah, contoh misalnya kalau dengan akal pikiran kita mana yang lebih bagus sih kita ngasih pengemis di pinggir jalan yang nggak ketahuan ya atau kita ngasih santri gitu kan ya jelas ini nggak usah pakai dalil lah kita tahu kalau pengemis nggak tahu buat apa kalau ngasih santri kan jelas untuk belajar kalau toh nanti dibelikin makan atau pakaian ya pakaian dan pakaian itu dipakai untuk taat bukan untuk maksiat kira-kira begitulah gampangannya itu seandainya belum tahu dalilnya mana gitu belum tahu nih tapi pakai logika sederhana aja kita tahu yang lebih maslahat, yang membawa maslahat, maka itu yang diprioritaskan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ali. Sudah ada pertanyaan nih Pak Ali. Apa perbedaan fasik dan kafir tadi yang Bapak sudah jelaskan? Bisa Oke, diperjelas lagi? baik, terima kasih. Keduanya itu sama-sama sifat buruk ya Pak, atau sama-sama hal yang buruk dalam agama, baik kafir maupun fasik. Itu persamaannya begitu ya. Oh, itu menggambarkan salah satu atau beberapa sifat buruk dalam agama disebut dengan istilah kafir dan fasik. Nah, namun dalam pemakaiannya, ya, dalam pemakaian sehari-harinya, meskipun secara bahasa kafir pun bisa bermakna orang yang kafir nikmat misalnya, itu bisa juga orang Muslim yang kafir nikmat. Meskipun dia formal Muslim, tapi disebutnya kafir. Tapi apa? Kafir nikmat, bukan kafir milah atau kafir agama. Nah, tapi kalau dalam pemakaiannya, kata kafir biasanya merujuk untuk orang yang tidak mengimani apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu melalui Rasulullah. Maka disebutnya ya siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya disebutnya kafir. Begitu ya. Nah, sedangkan fasik ini menyangkut bukan saja etikat, tapi yang lebih banyak adalah pada aspek perbuatannya. Maka orang Muslim yang melakukan dosa besar itu jika disebut sebagai orang yang fasik. Misalnya dia Muslim, tapi mohon maaf ya korupsi, dia juga berzina, dia bunuh orang. Kalau dia Muslim nih, maka dia telah merupakan perbuatan dosa besar yang dikategorikan sebagai fasik. Namun kalau dia meninggal, misalnya dia akhirnya meninggal karena dia orang Muslim, ya tetap kita perlakukan sebagai Muslim. Tidak diperlakukan sebagai kafir yang tidak dirawat, yang tidak mendapatkan hak sebagai Muslim. Kalau Muslim, meskipun dia berdosa besar tadi fasik, tetap kita nanti mandikan, kafani, sholati, kuburkan. Selayaknya sebagai seorang Muslim yang harus kita rawat ketika meninggal disebut dengan fardu
kifayah. Nah, mudahnya begitu, Pak. Oke. Baik, jadi kembali ke pertanyaan tadi yang pertama, Pak, lebih baik silaturahmi daripada hanya diam di rumah zikir-zikir sambil baca Al-Quran, Pak. Oh, Kalau iya, menghubungkan betul. dengan sosial gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Silaturahim yang tentu saja silaturahim ini kan banyak versinya, Pak ya. Tapi dengan asumsi bahwa silaturahim yang kita yakini banyak manfaatnya di situ, apalagi ada kajian gitu ya, ya, oh itu lebih utama dibandingkan dengan mohon maaf ngumpet di kamar saja dengan banyak tilawah, zikir-zikir saja, ya. Apalagi kalau silaturahim ini nanti berkaitan dengan kita misalnya musyawarah membicarakan hal-hal yang positif untuk pengembangan bersama, untuk kemajuan umat, untuk apa kita kontribusi yang bisa kita berikan untuk agama. Wah, itu nggak hanya nilai silaturahim itu nanti, tapi nilainya juga namanya jihad fisabilillah. Itu jauh lebih besar ketimbang yang ritual seperti itu saja. Bahkan seandainya ya, kita ambil contoh dengan kita tolabul ilmi atau majelis kajian seperti sore ini, itu dengan mas yang tidak ikut karena mohon maaf mungkin di rumah berzikir, itu kalah, Mbak. Rasulullah itu ketika satu saat beliau masuk masjid, ketika ada dua grup nih, kelompok pertama itu isinya orang-orang zikir, kelompok kedua isinya orang diskusi tentang ilmu, ya. Maka Nabi terus kemudian menggabungkannya dengan orang-orang yang diskusi tentang ilmu ini. Logikanya sederhana. Kalau orang itu apa namanya berzikir, beribadah ritual, manfaat untuk diri sendiri. Tapi kalau orang itu berada dalam sebuah majelis untuk mengetahui ajaran agama tentang hukum halal haram, tentang hak dan yang batil, tentang kebaikan keburukan, terus kemudian dia bisa memberi pencerahan kepada dirinya dan orang lain, ini kan ibadah yang luar biasa. Nah, begitu ya, sehingga kemudian nilainya jauh lebih maslahat daripada yang sifatnya ritual. Oke, Ya, itu. baik, terima kasih Pak Ali. Nah, kalau terkait istidraj, Pak, apakah dengan istidraj ini Allah bisa jadi tidak menguji hambanya di dunia? Jadi azabnya nanti di akhirat. Jadi Oh, istidraj itu sebenarnya ujian juga ya, buat dia. baik-baik. Mari kita lihat contoh ayat istidraj ya, Mbak ya. Surah nomor 6 ayat 44. Surah 6 ayat 44. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Iya, jadi apakah istidraj itu hanya kelak nanti di akhirat siksanya, tidak di dunia? Bisa seperti itu, Mbak. Seperti kata ayat ini. Bisa seperti itu. Ya, tapi bisa juga kemudian di dunia juga, di akhirat juga. Itu yang dialami oleh contohnya seperti Korun. Nah, Korun ini kan istidraj, ya. Dia diberikan kekayaan yang luar biasa. Tapi kemudian dia juga diadab di dunia dalam bentuk apa? Dibenamkan bersama rumah-rumahnya semuanya, istananya semuanya. Itu azab dunianya, belum lagi nanti azab di akhirat. Jadi memang ada yang di azab dunia dan akhirat, ada juga yang hanya di akhirat saja. Di dunianya belum. Karena apa? Cek langsung mati itu. Padahal dia diberikan anugerah tapi malah ingkar misalnya gitu ya. Nah, tentu saja dua pilihan ini kan dua-duanya jelek ya. Kita mudah-mudahan tidak sampai bersikap istidraj atau oleh Allah diberi anugerah tapi sebagai istidraj. Semoga kalau kita diberi anugerah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada lagi nih Pak, tambahan info dari Pak Ismail Akbar. Kalau tadi surat 3 ayat 21 perihal kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka kalau tidak salah perihal sanksinya, hukumannya, azabnya ada di surat 4 ayat 56. Dan kebalikannya tidak kufur dibalas sesuai surat 4 ayat 57. Apakah seperti itu Pak Ali? Ya, betul. Itu salah keterangan tambahannya ya. Gitu. Terima kasih Pak Ismail. Baik.
Tadi ada pertanyaan terakhir Pak, barangkali bisa ditutup dengan doa dan titip doa juga untuk kemarin kawan kita Lola Widiani itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita hadirkan niat khusus kita, Bapak Ibu, khususnya untuk salah satu jamaah kita, yaitu Mbak Lola Widiani, yang sedang berjuang untuk proses pengobatan. Semoga diberikan kekuatan, kesabaran juga, kesembuhan dari Allah dari sakitnya. Dan untuk kita semuanya, semoga senantiasa diberikan sikap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak Rima untuk diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami semua. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami adakan pada hari Rabu 9 Oktober 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat masih mentadaburi surat Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi, Ratih, Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.